Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriana dari kelompok 6. Saya Nur Apni Rahayu Talib. Saya Jusriani Syarif. Dan saya Maya Talsa. Nama saya Nur Aisyah Bone. Baiklah, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Masalah Syarat Batas. Jadi untuk soalnya, fungsi f yang periodik dengan periode 2phi ditentukan oleh fx sama dengan 3x kurang phi dalam selang x lebih dari 0 dan kurang dari phi. Maka tentukan bagian A, grafik fx, dan B, deret sinus Fourier. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada bagian A, yaitu grafik fx. Grafik fx untuk fx sama dengan 3x kurang phi dalam selang x lebih dari 0 dan kurang dari phi merupakan garis lurus. Untuk x sama dengan 0, kita masukkan ke dalam nilainya ke dalam fx sehingga 3 kali 0 kurang phi sama dengan min phi. Dan untuk x sama dengan phi, kita masukkan nilai phi ke dalam fx, yaitu 3 kali phi kurang phi sama dengan 2 phi. Jadi karena fungsi fx dipandang periodik dengan periode 2 phi, maka akan terjadi pengulangan setiap 2 phi, yaitu setelah dalam selang 0, phi. Di situ akan terjadi pengulangan ke arah kanan pada selang 2 phi, 3 phi, dan 4 phi, 5 phi, dan seterusnya. Kemudian pengulangan ke arah kiri pada selang min 2 phi, min phi, dan seterusnya. Jadi untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh teman saya pada aplikasi GeoGebra. Baiklah, perkenalkan nama saya Jusriani Syarif dari kelompok 6. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya, Jumriana. Di sini saya akan membahas mengenai grafik fx dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Adapun di sini sumbu x dan sumbu y-nya telah berubah menjadi pi. Langsung saja kita masukkan nilai fx. Fx sama dengan 3x kurang pi. Lalu masukkan nilai selangnya. Adapun nilai selangnya di sini yaitu x lebih dari 0 dan x kurang dari pi. Lalu enter. Adapun tampilan dari grafiknya seperti ini. Di sini jika x sama dengan 0, maka hasilnya yaitu min pi. Begitupun dengan jika x-nya sama dengan pi, maka hasilnya yaitu 2pi. Adapun gambar grafiknya seperti ini. Di sini grafik fx merupakan fungsi ganjil, di mana fungsi ganjil itu berarti dia termasuk ke dalam sinus Fourier. Di sini adapun definisi dari fungsi ganjil itu sendiri yaitu dicerminkan terhadap titik asal atau titik pusat. Karena dia fungsi ganjil, maka dia dicerminkan terhadap titik pusat 0,0. Adapun hasil pencerminannya seperti ini. Lalu karena fx merupakan fungsi periodik dengan periode 2pi, maka terjadi pengulangan di setiap 2pi. Adapun grafiknya seperti ini, gambar pengulangannya dapat dilihat. Jadi grafik fx dari 3x dikurang pi dalam selang x lebih dari 0, x kurang dari pi, seperti pada gambar grafik ini. Dan selanjutnya akan dibahas oleh teman kelompok saya.
Baik, saya Nur Abner Rahayu Talib. Saya akan melanjutkan pembahasan untuk soal ini. Dan untuk bagian B yaitu deret sinus Fourier. Adapun deret sinus Fourier itu sendiri yaitu deret Fourier untuk fungsi ganjil. Yang dimana menggunakan teorema 2 untuk A0-nya sama dengan 0 dan AN-nya sama dengan 0. Untuk B-nya itu sendiri yaitu 2 per L integral fx cos Pnx per L, batas atas L dan batas bawah 0. Selanjutnya, L diganti menjadi Pi, sehingga 2 per Pi integral fx cos Vnx per Pi. Nah, Pi-nya sendiri ini kita bisa bagi sehingga menghasilkan cos Nx. Nah, fx-nya kita ganti sehingga 2 per Pi integral 3x kurang Pi cos Nx, batas atas Pi dan batas bawah 0. Adapun cara untuk mengintegralkan 3x kurang Pi cos Nx itu sendiri dengan cara 3x kurang Pi diturunkan dan cos Nx diintegralkan. Turunan dari 3x kurang Pi adalah 3 dan turunan dari 3 adalah 0. Integral dari cos Nx adalah seper N sin Nx dan integral dari seper N sin Nx adalah negatif seper N kuadrat cos Nx. Adapun yaitu untuk baris pertama 3x kurang Pi hasil positif yang akan dikalikan dengan seper N sin Nx sehingga hasilnya seperti ini. Dan yang kedua negatif yaitu negatif 3 dikali negatif seper N kuadrat cos Nx hasilnya seperti ini. Hasilnya yaitu 3 per N kuadrat cos Nx. Karena 3x kurang Pi seper N sin Nx ditambah 3 per N kuadrat, cos Nx sama-sama memiliki N, sehingga kita bisa keluarkan N-nya, sehingga menjadi 2 per NV dikali 3x kurang Pi sin Nx ditambah 3 per N cos Nx dengan batas atas Pi dan batas bawah 0. Kemudian untuk substitusi 0 dan Pi-nya akan dijelaskan oleh teman saya. Bismillah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Langsung saja. Di sini kita mensubstitusikan nilai Pi dalam X. Jadi, dapat kita tulis 2 per N Pi dalam kurung 3x kurang Pi kali sin Nx tambah 3 cos Np per N. Dikurang dalam kurung 3 kali 0 dikurang Pi sin N dikali 0 ditambah cos N ditambah cos N dikali 0 per N. Dapat kita sederhanakan menjadi 2 per NP dikali dalam kurung 2 Pi sin NP tambah 3 cos NP per N kurang 0 dikurang 0 kurang N kali 0 tambah 3 kali 1 per N. Dapat kita sederhanakan menjadi menjadi 2 per NP karena sin NP itu sama dengan 0, jadi 2 kali Pi sama dengan 0, sisa 3 cos NP per N dikurang dengan karena Pi kali 0 sama dengan 0, jadi sisa 3 per N minus dikali dengan positif minus dikali dengan positif 3 per N sama dengan 3 per N. Jadi 2 per NP dalam kurung 3 cos NP per N dikurang 3 per N. Kita kalikan 2 per NP ke 3 cos
NP per N dikurang 3N. Jadinya 6 cos NP per N kuadrat P dikurang 6 per 6 kuadrat P. Dapat kita sederhanakan 6 cos N P kurang 6 per N kuadrat P. Baiklah, perkenalkan nama saya Maya Atasa binti Ali Rahman. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini kita akan mencari deret Fourier dari fx, yaitu fx sama dengan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga bn sin Pn x per L. Di sini sisa bn sin Pn x per L karena pada teorema kita ketahui bahwa sinus Fourier A0 sama dengan 0 dan N-nya sama dengan 0. Jadi kita sisa ambil Bn sin Pn x per L. Lalu kita ganti L-nya dengan P. Sehingga Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin Pn x per P. Kita sederhanakan bentuk ini jadi Fx sama dengan Pn sama dengan 1 sampai tak hingga Bn sin Nx. Kita substitusikan koefisien Bn-nya, sehingga Fx sama dengan sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga 6 cos Np dikurang 6 per N kuadrat P sin Nx. Ini adalah bentuk sigma, bisa juga kita jawab dalam bentuk deret. Dalam bentuk deretnya itu kita substitusikan N sama dengan 1 dan seterusnya. Jadi Fx sama dengan 6 cos P dikurang 6 per P. Karena N-nya sama dengan 1, jadi sisa 6 cos P dikurang 6 per P. Sin X. N-nya sama dengan 2, sehingga menjadi 6 cos 2P per 6 cos 2P dikurang 6 per 2 kuadrat P sin 2X. Dan kita kasih N-nya sama dengan 3, sehingga jadi ditambah dengan 6 cos 3P dikurang 6 per 3 kuadrat P sin 3X. Begitu juga dengan 6 cos 4P dikurang 6 per 4 kuadrat P sin 4X ditambah seterusnya. Kita ganti cos P-nya ini, sehingga jadi Fx sama dengan 6, cos P itu sama dengan minus 1, sehingga menjadi 6 dikali minus 1 dikurang 6 per P sin X. Lalu cos 2P itu sama dengan 1, sehingga 6 dikali 1 dikurang 6 per 4P sin 2X. Ditambah cos 3P itu sama dengan minus 1, sehingga 6 dikali minus 1 dikurang 6 per 9P sin 3X. Ditambah cos 4P itu sama dengan 1. Jadi 6 dikali 1 dikurang 6 per 16P sin 4X ditambah seterusnya. Kita sederhanakan menjadi Fx sama dengan 6 dikali minus 1 dikurang 6 sama dengan minus 12 per P sin X ditambah 6 dikali 1 dikurang 6 sama dengan 0. 0 dibagi 4P sama dengan 0 dikali dengan sin 2X sama dengan 0. Sehingga hasilnya 0 ditambah 6 dikali minus 1 dikurang 6 sama dengan minus 12 per 9P dikali sin 3X ditambah 6 dikali 1 sama dengan 6 dikurang 6 sama dengan 0 per 16P sama dengan 0. 0 dikali sin 4X sama dengan 0. Sehingga hasilnya 0. Jadi kita dapati hasil deret Fourier-nya yaitu Fx sama dengan minus 12 per P sin X ditambah 0 ditambah minus 12P per 9P sin 3X ditambah 0 dan seterusnya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.